Halo anak-anak, salam jumpa kembali. Bagaimana keadaan kalian? Bude harap selalu sehat ya. Oke, sebagai penyemangat kita sebelum mulai belajar, yuk kita tepuk di JTM dulu. Tepuk di JTM. Disiplin, jujur, terampil, mandiri. Yes. Baik, kalau sudah semangat, siapkan buku kalian, buku siswa, tema 7 subtema 4 tentang perkembangan teknologi komunikasi. Namun kali ini Bu Dewi hanya khusus akan bicara tentang mata pelajaran SBDP, Seni Budaya dan Prakarya. Baik, dan kali ini kita akan belajar tentang membuat karya menggunakan 3 teknik, yaitu teknik potong, lipat, dan sambung. Nah, harapannya adalah kali ini anak-anak harus bisa mengidentifikasi teknik yang digunakan dalam membuat sebuah karya seni rupa, kemudian bisa membuat sebuah karya dengan teknik potong, lipat, dan sambung. Oke anak-anak, apa itu teknik potong, lipat, dan sambung? Teknik potong, lipat, dan sambung adalah teknik-teknik dasar dalam membuat sebuah bentuk seni rupa. Bentuk seni rupa dapat dibuat pada sebuah bidang. Bidang tersebut dapat berupa kertas, kardus, kain, atau benda 2 dimensi lain yang mudah dilipat. Oke, coba kalian amati terlebih dahulu langkah-langkah pembuatan salah satu hasil karya yang menggunakan ketiga teknik, yaitu teknik potong, sambung, dan lipat dalam pembuatan mobil dari kardus bekas. Baik, yang pertama kita harus siapkan alat dan bahannya dulu ya. Nah, adapun alat dan bahan yang diperlukan adalah pertama, kardus bekas. Bisa kita manfaatkan di sini kotak sepatu atau kotak-kotak bekas lainnya yang ada di rumah kalian ya. Kemudian, siapkan 1 lembar kertas putih yang polos, gunting, pisau atau cutter, spidol, selotip, penggaris, dan lem. Selanjutnya kita masuk kepada langkah-langkah pembuatan mobil kardus. Mohon anak-anak amati dengan baik ya, karena setelah ini kalian harus bisa menyebutkan kegiatan apa saja yang kita lakukan pada pembuatan mobil kardus ini. Baik, kita langsung saja kepada langkah yang pertama, yaitu siapkan alat dan bahannya. Langkah yang kedua, selotip dengan rapat bagian kardus yang terpotong dengan rapat. Yang ketiga, buat pola pintu mobil pada bagian samping kanan dan kiri kardus. Yang keempat, potong garis pintu seperti pada gambar. Yang kelima, buat pola kaca depan pada bagian atas kardus. Buat garis sekitar 1 meter dari setiap sisi sehingga membentuk persegi panjang. Potong pada 3 bagian sisi. Lalu, lipat potongan ke atas sehingga membentuk kaca. Langkah yang keenam, potong kertas putih yang sudah kalian siapkan tadi seukuran persegi panjang pada kaca depan. Lalu tempelkan bagian kaca depan dengan kertas putih tersebut. Dan langkah yang terakhir adalah langkah yang ketujuh, yaitu kelebihan kardus pada bagian belakang dilipat ke dalam sehingga membentuk seperti sandaran kursi mobil. Baik, itulah tadi langkah-langkah dalam pembuatan mobil kardus bekas. Nah, sudahkah kalian tadi mengamati dengan baik? Sekarang kita
melihat kembali kegiatan apa sajakah yang dilakukan dalam membuat mobil kardus tadi. Kegiatan yang pertama yang kita lakukan adalah menggambar pada bidang datar. Nah, dalam membuat karya ini ya, yang menggunakan teknik potong, lipat, dan sambung, biasanya diawali dengan menggambar pada sebuah bidang datar, dan itu kita lakukan pada saat kita membuat pola pintu, kemudian membuat pola untuk kaca depan mobil. Kegiatan yang kedua ada kegiatan memotong. Nah, yang pertama itu ada memotong kardus yang sudah kita gambar pola tadi menggunakan pisau cutter. Kemudian ada juga kegiatan memotong menggunakan gunting. Nah, tolong diperhatikan anak-anak ya, karena pisau dan gunting itu adalah benda tajam. Jadi tolong lakukan dengan hati-hati. Jika menggunakan pisau atau cutter, mintalah bantuan orang tua kalian. Kegiatan yang ketiga adalah kegiatan menyambung. Kegiatan menyambung itu kita lakukan pada saat menempelkan kertas pada kaca mobil. Nah, kegiatan menyambung ini juga kita lakukan pada saat kita memberi selotip pada bagian kardus sehingga dia bisa menjadi satu bagian, jadi tidak ada areal yang terbuka. Oke, dan yang keempat, kegiatan kita tadi ada kegiatan melipat. Nah, pada saat kita membuat kaca depan mobil itu kita melipat ke atas, kemudian pada saat kita melipat mobil untuk membuat tempat duduk pada mobil itu, nah kita juga melakukan kegiatan melipat. Jadi dalam pembuatan mobil kardus ini sudah jelas terlihat bahwa kita menggunakan 3 teknik, yaitu teknik potong, teknik lipat, dan teknik sambung. Bagaimana anak-anak, kira-kira bisa kalian terima? Oke, bagus. Nah, tadi mobilnya belum dihias dan belum cantik ya anak-anak ya, jadi kelihatannya belum begitu sempurna. Nah, kita akan sempurnakan ya dengan cara menghias supaya mobil itu terlihat cantik. Oke, adapun alat dan bahannya itu sama ya anak-anak ya, cuma di sini ada tambahannya karena kita akan menghias ya. Jadi pisau atau cutter, lalu gunting, selot lem, piring kertas, kita butuh 4 buah, penggaris, spidol, stik es krim, cat air, kuas, dan tutup botol. Bu Guru harap alat dan bahan ini alat bahan yang ada di rumah ya anak-anak ya. Jika itu tidak ada, kita bisa manfaatkan atau gunakan benda-benda bekas lainnya. Baik ya, jadi Bu Dewi tekankan di sini bahwa karena kita harus stay di rumah, jadi tolong himbauan Bu Guru adalah jika kalian ingin mencoba membuatnya, silahkan gunakan dan manfaatkan barang bekas yang ada di rumahmu. Oke, sekarang kita lihat langkah-langkah menghias mobil kardus. Yang pertama, warnai mobil dengan warna kesukaanmu. Lalu beri lampu dan hiasan depan. Langkah yang kedua, beri lampu dengan menempelkan tutup botol. Langkah yang ketiga, hias dengan menempelkan stik es krim. Jika anak-anak tidak punya stik es krim, anak-anak bisa menggunakan kardus bekas tadi, sisanya yang berwarna coklat tentu saja ya anak-anak ya, atau warna lain. Jadi bisa kita manfaatkan untuk menggantikan stik es krim tadi. Langkah yang keempat, tambahkan roda. Nah, di sini kita memanfaatkan piring kertas dengan ukuran sesuai, tapi tidak harus piring kertas ya anak-anak. Anak-anak bisa lebih kreatif lagi menggunakan benda bekas yang lainnya. Lalu tempelkanlah pada sisi kiri dan kanan seperti pada gambar. Langkah yang kelima, tambahkan hiasan. Nah, kamu dapat menggunakan kertas putih
yang telah diwarnai untuk hiasannya. Bagaimana? Mudah bukan? Bu Dewi tahu bahwa kalian jauh lebih kreatif dan bisa membuat alat transportasi lain tentunya yang lebih bagus ya. Jadi sekarang ayo silahkan berkreasi supaya nggak bosan di rumah aja ya. Buatlah alat transportasi yang kalian inginkan dengan memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di rumah kalian. Ingat, manfaatkan barang bekas yang ada di rumah ya, karena kita harus di rumah aja untuk membantu program pemerintah mensukseskan pemutusan mata rantai dari COVID-19 ini. Setuju ya anak-anak ya? Oke, sekian dulu pembahasan Bu Guru kali ini. Sampai jumpa lagi.